Mau laser apa ya agendanya tuh? Laser infus apa namanya vitamin C soalnya lagi nggak enak badan, bener-bener lagi nggak enak badan, kecapean temen-temen gitu. Udah biasa nggak untuknya gitu vitamin laser vitamin C? Iya, buat biar daya tahan tubuh juga kan. Kamu sekarang lagi gimana nih Kak perasaannya? Lagi gimana beneran lagi nggak enak badan, kelihatan nggak? Aman sih Kak. Terlihat Aman fresh. sih, cuma Kelihatan nggak? Nggak enak badan banget. Mungkin efek juga nggak sih Kak, ketika kemarin kan kamu sering banget dipanggil podcast, dipanggil ke acara TV, itu yang membuat dirimu drop ini Iya, sekarang? kayaknya setiap hari kali ya padat aktivitas, jadinya ya begitulah, capean. Tapi ini mungkin agak shock juga nggak sih Kak, apalagi kan biasanya dirimu yang jarang untuk tampil di TV, ya lebih ke modeling, sekarang lebih banyak dipanggil di acara TV dan juga di beberapa program podcast juga, gimana nih Kak? Iya, kaget ya, kayak orang kaget. Sorry. Padat banget soalnya, sehari tuh bisa ke tiga program kayak gitu-gitu. Alisa mungkin kesiapan mentalnya menghadapi segala proses hukum baik dari Nggak ada kakak, masalah itu mah, nggak ada masalah kalau itu. Ini mah benar-benar kecapean aja. Atau jadi pikiran jadinya drop Kak? Enggak. jadi kamu lebih santai ya dari bilang Aku mah santai kalau misalkan buat apa nih, buat panggilan ke mana? dia menghadapi menghadapi semuanya Menghadapi semuanya. semuanya. Ini mah benar-benar kecapean karena ya itu setiap hari endorse gitu, alhamdulillah. Ya bukan nggak ada hubungannya sama masalah apa dipanggil ke mana untuk nggak ada sama sekali. Kalau itu mah aku nungguin banget, udah siap banget. Nanti tanggal 19 juga mau ke Bandung kita. Persiapannya mungkin gimana Kak tanggal 19 sidang perdana nanti? Nggak ada persiapan apa-apa sih. Kak, tapi apa sih mbak? Mental aja. Tapi apa yang mbak kamu kayak santai lebih Lebih menghadapi chill semua gitu. ini kayaknya nothing lah begitu. Ya harus santai. Karena kita Intense berbicara expose. kejujuran Intense gitu. expose. Ya, berarti nggak ada masalah ya kak dilaporin ke baris krim sama juga? sekali nggak ada. Kan kita juga udah buat laporan, Bang. Tapi dengan apalagi kan ini menuju tanggal 19 ya Kak, agak sedikit nervous nggak sih Kak, takut nanti ada salah-salah kata atau seperti apa gitu Kak ketika menjelaskan nanti di persidangan Enggak, perdana? udah latihan. Latihannya gimana tuh Kak? Enggak, maksudnya udah siap gitu. Sempat stres nggak sih Kak? Enggak ada. Kalisa kan tadi bilang kecapean karena sering endorse banyak muncul. Apakah ini salah satu untuk maksudnya sampai hukum berjalan jadi biar memenuhi finansial juga nggak sih? Iyalah. Sebelum viral juga makannya juga dari endorse. Ya dari endorse. Ini kan kamu udah mulai sana sini nih muncul ya kan, udah mau publik banget ya kan. Ini kesempatan kamu atau seperti apa sih maksudnya sekalian? Gimana maksudnya? Soal kesempatan kan kemarin kan sempat nggak keluar ya kan, terus sekarang kan udah ini jadi tawaran lebih banyak. Ambil kesempatan juga nggak sih dari masalah Kesempatan ini? apa? Jadi ini ibaratnya buat kamu jadi naik gitu loh Kak. Jadi kamu Ya kan jadi- biasanya memang juga kan endorsement sebelum viral yang masalah case ini kan udah dari endorsement ya, sekarang ya lebih rame aja gitu. Tapi kamu jadi Berarti lebih ini bisa secure nggak dikatakan sih? nih hikmah di balik ini semua. Iya, hikmah dibalik ini semua ya, bukannya memanfaatkan apa-apa, ya memang lebih banyak aja tawarannya, nggak munafik kan gitu. Kalau boleh tahu berapa sih Kak? Spill sedikit dong untuk sekali tahu. Enggak ada. Selain tawaran pekerjaan di dunia endorsement dan juga dunia podcast juga, apa sih Kak hal positif yang kamu dapatkan ketika akhirnya dirimu speak up dan juga dirimu bisa dibilang tuh sekarang lebih percaya diri Kak? Mungkin seperti apa Kak? Lebih percaya diri. Enggak, maksudnya hal positif yang dirimu dapatkan. Iya, jadi bisa ini aja apa namanya, bereksplor gitu. Kalau dulu kan masih ngumpet-ngumpet kan, masih nggak pede sama badan sekarang gitu. Kak mungkin terkait gugatan di Bandung seberapa yakin gitu kak bisa memenangkan gugatan? Aku nggak seberapa yakinnya ya gitu, didoain aja semoga berjalan lancar kalau proses itunya ya, proses hukumnya gitu aja. Tapi itu juga meminta mengenai keabsahan status anak ini dan juga masalah materi dan imateri juga masih kak atau seperti apa sih kak? Itu aku nggak bisa bicara, pokoknya itu nanti itu kuasa hukum aku ya
gitu. Kalau aku sekarang fokus perawatan aja udah. Berarti kakak juga mau mengetahui juga kurang lebihnya isi dari gugatan itu atau itu seperti apa? Tahu, udah tahu. Semuanya diserahkan ke salah satunya mungkin. Hal yang mendasar Nggak bisa, itu nggak bisa aku buka di sini. Tapi hal yang mendasar sampai akhirnya bikin gugatan di Bandung kenapa sih kak? Nggak bisa. Maaf ya. Nah ini kan infonya dari pihak kuasa hukumnya Pak RK, nanti ketika tanggal 19 Pak RK akan datang di persidangan tersebut. Kakak Memang gimana harus hadir kesiapan dia. kakak ketika nantinya bertemu dengan Pak RK seperti apa sih kak? Nggak ada kesiapan gimana kita hadapi aja. Tapi kak pernah setelah ini rame kan sempat juga akhirnya memasukkan gugatan juga ke pengadilan. Pokoknya kalau perihal ada hukum, intervensi dari pihak sebelah. gini loh, kalau perihal hukum apapun itu aku nggak mau speak up karena itu udah ada ranahnya masing-masing. Itu udah ranahnya kuasa hukum aku untuk berbicara gitu. Kalisa, tanggapan Kalisa nih kan ada berita yang mengatakan Pak RK baru muncul lagi di IG Ibu Cinta setelah kasus ini. Gimana ya? Gimana maksudnya? Maksudnya kan dulu kan Pak RK sering tampil di IG bersama Ibu Cinta berbicara. Nah setelah ada kasus kamu kan cukup nggak ada nih. Nah sekarang muncul lagi nih. Gimana tanggapan kamu? Aku aja nggak tau. Tanggapan kamu melihat dia masih bersama? Nggak ada masalah kan sekarang tuh udah bukan masalah asmaranya ya, tapi lebih ke pertanggungjawaban hak anak sih gitu. Karena nanti kan ketemu sama Pak RK nih, apa yang pengen disampaikan kalau misalnya nanti ketemu Belum sama tahu mbak. Secara pribadi nggak merencanakan sesuatu mungkin. Enggak. Apa gitu. Negor doang gitu kayak halo bapak. Kasih Ya kalau negur sih Ingat pasti saya ya. nggak gitu. Ya enggak, pokoknya udah berjalan aja nanti. Saya juga nggak tahu. Kak semenjak kasus ini ke blow up mungkin banyak teror nggak sih yang datang ke kayak Lisa gitu? Mengalami nggak teror? Mengalami teror kembali nggak kakak? Nggak ada, udah nggak ada. Oh berarti dulu sebelumnya ada dulu kan? ada. Sebelumnya ada, kan udah cerita, udah ke sepi lama itu. Nah, banyak yang mengatakan kalau kamu mengajukan gugatan perdata berarti harus memegang bukti tes DNA. Itu seperti apa sih? Aku nggak bisa jelasin kalau masalah, pokoknya perihal hukum aku nggak mau ngomong karena itu ranahnya itu udah kuasa hukum aku, jadi aku nggak bisa. dan sampai sekarang tes DNA belum dilakukan. Belum, Kemarin karena terakhir belum bilangnya ada panggilan juga dari Barreskrim gitu. Berarti Sama memang- sekali belum ada gitu. berarti memang nunggu banget. Memang nunggu Waktu banget, ya, gitu. Untuk membuktikan gitu berarti. Kan? Tapi kan dengan adanya apalagi kan ini udah meluas ya kak, banyak juga pihak-pihak yang bisa dibilang tuh malah ikut muncul seperti yang kita ketahuin kan waktu itu AA dan juga R sendiri ada inisial R, gimana tuh kak? Gimana? Kemarin aku ke siapa tuh, ke RV. By the way. By the way, Kemarin ya kan. gimana Gimana tuh tuh? kak mungkin? Itu kafenya udah kayak itu kafe apa gudang udah gitu. Terus kan aku kan ada tuh di suratnya kan saksi inisial B kan, ya kan inisialnya B sebut aja. Dia tuh telepon aku, ada kok record telepon, aku nggak bisa buka di sini. Oke. Apa emang Dia bilang emang diiming-imingin uang, dan si inisial B ini tahu kalau misalkan aku tuh ngomong kayak gitu yang di DM itu tuh bercanda karena posisinya itu ada dia. Oh yang ini anak ini kan anak. Iya itu bercanda ya itu. Bercanda dan sorry under alkohol nih kan dulu kan zaman-zamannya Ya. masih ini ya Brutal lah ya. nggak munafik gitu. Iya gue dibayar, emang dia menjanjikan uang gitu, cuman nggak sebut nominal. Si B ngomong begitu. Kak si R juga sudah menjalani pemeriksaan 2 kali. Balik lagi pihak Mabes datangin ke Lapas Serang. Di mana dia? Di Serang ya? Infonya di Serang. Oh di Serang. Mungkin seperti apa nih? Tinggal kakak doang yang belum menjalani pemeriksaan. Iya aku doang Saksi. belum. Gimana? Sama sekali belum ada panggilan. Heboh sih, ikut-ikutan aja. Kan juga diiming-imingin, nggak tahu dibayar apa enggak itu. Ya kan? Dibayar. Akhirnya aku dapat recordnya. Sekarang orangnya ketakutan tuh yang jadi saksi. Karena takut itu jadi kesaksian palsu. Tapi yang si sosok B ini yang tadi kakak ceritakan tersebut nantinya akan menjadi saksi buat kakak sendiri nggak sih ketika nantinya akan dipanggil Nggak di tahu Barreskrim ya. atau seperti apa, Dia Kak? sih bilang, Lisa gue takut katanya. Gue terancam kalau kayak gini. Gue jadi tim lo aja deh. Tim apa? Aku mah nggak ada tim-timan. Tapi si B ini adalah orang terdekat dari Terdekatnya dari si RV itu yang Perempuan fitnah atau aku, laki-laki? yang mengaku-ngaku bapaknya Sally. perempuan atau laki-laki? Apa? Sosok B. Laki-laki. Oh. Mm-mm. Tapi sosok si B kenapa
akhirnya maksudnya baru kali-kali ini itu Kak klarifikasi ke dirimu, kenapa nggak dari dulu mungkin Nggak ada dulu gimana? Enggak, maksudnya menjelaskan bahwa itu tuh Mungkin dia udah ngerasa terancam kali atau ada apa, terus dihubungin kan sama suamiku kan, gitu. Kenapa dibilang kok katanya suamiku kok katanya kerja di kafe itu, padahal kafe itu kan bukan punya RV, itu punya orang lagi. Justru si RV yang kerja di situ dan kafe itu udah tutup gitu. Oh Udah berarti kafe itu bukan punya si bukan, dan suami saya tuh nggak pernah maksudnya kerja di sana gitu, nggak pernah sama sekali. Jadi benar-benar mengada-ada aja gitu, emosi kan. Akhirnya kan rumah saya kan dari ke kafe itu kan nggak jauh, akhirnya kita ke sana. Kak, berarti bisa dibilang juga nggak sih kayak maaf ya, kayak cinta ditolak, dia akhirnya sampai berani sefrontal ini ngomong kayak sampai bilang kesaksian Nggak tahu, palsu. tanya aja ke dianya kenapa dia bisa tiba-tiba gila, tiba-tiba muncul gitu, DM mengancam. Pokoknya gue nggak mau tahu ya, gue bakal bilang ke publik kalau Selin tuh anak gue gitu. Mungkin alasannya apa Kak? Bilang nggak kayak Nggak tahu ya, itu kali ya, uang kali ya, oh, oke. ditawari kali, diiming-imingi kali ya. Tapi setelah bisa dibilang tuh setelah kemarin dirimu teleponan dengan pihak si sosok B ini, sempat ketemu juga nggak sih Kak untuk lebih klarifikasi? Dia langsung? sih lebih ketakut, nggak, dia di daerah Terogong, mau aku temuin tapi dia takut. Daerah Terogong. Karena mungkin ada ancaman dari luar Kak, bener Kak? Mungkin kali ya, karena di telepon aku ada itu, ntar record center aku gitu. Mungkin sebentar lagi akan nggak usah sebut tahu, Revelino akan bebas. Pengen ketemu juga nggak sih? Enggak, geli. Kenapa geli? Ya geli, maksudnya ngapain sih gitu loh, udah ngapain sih mbak gitu lah. Tapi dia siap untuk tes DNA juga. Iya. Ya ngapain ikut-ikutan coba, kok tiba-tiba ada pihak ketiga. Kalau nantinya Ya terpisah aja, ngapain? Iya Kak, kalau Lagian juga bukan dia kok, bukan darah daging dia. Mau ngapain coba ikut-ikutan? Emang udah dicoba buktiin gitu bukan darah daging dia. Gimana? Udah bisa buktiin gitu. Yakin apa sih? Ya Kalau memang misalnya yakin banget yakin, 100% ya. yakin 100% nggak ada itu, nggak ada. Mbak tes DNA Coba aja belum- justru belum kalau tahu. misalkan dia masuk ke dalam ini tes DNA, justru takutnya nanti ada rekayasa lagi gitu. Ini mainan apa gitu kan. Makanya saya kemarin emosi akhirnya ke kafenya, maksudnya tuh apa gitu loh. Kenapa dia bisa berstatement bahwa itu Betul. ada darah dagingnya? Iya, betul. Kenapa gitu maksudnya Mbak Lisa tahu nggak jawabannya kenapa? Udah gitu kan apa namanya, lawyer kan kalau ngomong tuh kan sombong banget ya. Gue ngapain tiba-tiba muncul begitu, tahu alamat kan gitu. Coba aja sini duduk bareng-bareng, maksudnya apa gitu kan, mau nanya aja gitu. Kenapa tiba-tiba muncul pas lagi viral gitu? kalaupun memang benar itu anaknya, Bukan. pernah nggak terpikirkan kalau Enggak, misalnya bukan. Tapi sih yakin apa sih itu bukan anak dia menurut kamu? 100% yakin bukan. Ini mah udah mbak, saya udah pegang nih, rekamannya ada di sini. kalau misalnya dipanggil sebagai saksi akan membawa rekaman itu juga Kak? Ya iyalah, harus valid, no debat ini. Berarti masih yakin ini anaknya RK ya Mbak atau seperti? Iya memang anaknya beliau. Mbak terkait dari pihak RK juga udah siap nih buat tes DNA. Nah itu dari Mbak Lisa sendiri gimana? Aku juga udah siap, mana ngomong siap-siap aja di media tapi nggak ada aksi-aksi. Enggak, karena kan tes DNA juga kan harus mengikuti prosedur hukum kan, katanya gitu kan. Ya sudah, diikuti aja. Kak, sorry nih, tapi nggak takut berdampak nih Kak dengan speed up kayak gini untuk rekam jejak digital anak-anak Mbak? Ya iyalah, tentunya ya takut lah gitu kalau misalkan untuk apa namanya jejak digital. Cuma kan terjadi mas, mau gimana kita gitu. Apa sih yang pengen Mbak Lisa dapatkan gitu dengan kehebohan ini semua gitu? Maksudnya? Ini kan bisa dibilang Aku juga nggak tahu bakal heboh, aku nggak tahu bakal viral. Memang di repost account gosip pada saat itu. Ya kan yang bikin ramai kan sebenarnya bukan aku kan. Tapi apa gitu. kayak dibutuhkan pengakuan kah? Kamu Iya, ingin bikin validasi konsep apa atau sih mungkin membuat karena kamu heboh udah seperti ini? Sebentar gitu? satu-satu. Iya, Gimana? yang Jangan apa buat- sih dibutuhkan pengakuan kah, nafkah kah atau mungkin Nafkah, hak anak, pendidikan yang baik. Udah itu aja. Kalisa, dalam menjalani proses hukum ini kemarin sempat katanya ada isu sedikit kata-kata, maksudnya sempat
mabuk-mabukan atau Nggak mabok nih ya, nih klarifikasi ya. Jadi itu temen aku si ada dokwir kayak ngeliat aku stres suntuk gitu. Kebetulan kliniknya dia itu deket banget sama live house itu. Yuk nonton aja, apa namanya, makan aja gitu ke live house yuk. Diajak kayak gitu, biasa kan nggak enak ya kalau nolak gitu, udah diajak nolak. Nggak ada mabok-mabokan. Enggak. Terus ke altitude ke Shisha juga punyanya Kak Delia itu kan. Cuman nge-Shisha doang. Kamu nggak takut maksudnya dalam proses hukum ini kalau misalkan seperti itu jadi hujatan lagi buat kamu? Ya itu kan udah dihujat, Pak. Yang penting kita kan nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya ya normal gitu loh. Menurut aku itu masih oke lah gitu. Gue tapi udah denger challenge dari Berbiko Malasari belum sih yang nantang Mbak Lisa bisa nurunin berat badan dikasih 50 juta, gimana? Ya orang tiap hari kemarin dia video call gua mulu. Maksudnya dengan challenge seperti itu tertantang nggak sih buat nurunin berat badan? Nggak usah ditantang-tantang. Udah pasti turun. Targetnya berapa emang maksudnya? Ya 60 aja udah bersyukur lah mas. Sekarang berapa? 60 kilo, iya 60 kilo. Sekarang berapa? 98 nih kayak ini ya. Netizen nanya badan lu ya Allah. Tapi sorry kak, Tapi kakak kan Sudah mulai ada effort nggak untuk menurunkan beban? Ini aja udah turun 8 kilo sampai sakit. Karena aku kan nggak makan nasi. Oh, ada effort. Diet ya khusus diet. Itu udah belum tuh. Sekali lagi kak, ini gimana nih kak dampak terhadap keluarga kakak sendiri terkait dengan adanya Gak ada masalah, udah biasa. keluarga besar. Karena kita kan ngomong kan kejujuran ya, balik lagi itu kejujuran ya. Jadi nggak ada yang takut gitu, apapun itu. Jadi keluarga kamu support ya untuk kamu mendapatkan keadilan Untuk anak. Ya support, selagi itu benar dan tidak ada yang direkayasa atau dilebih-lebihkan gitu aja. Oke deh, aku nggak enak, udah mau masuk.